Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan-bacaan kitab suci pada pagi hari ini menyadarkan kita bahwa menjadi utusan, menjadi orang yang diutus, menjadi misionaris, tidak hanya cukup dengan mau, siap sedia, atau ingin, tetapi juga seorang utusan dalam dirinya mesti ada yang dulu kepada kami disampaikan namanya kualitas-kualitas hati. Kualitas-kualitas seorang murid Yesus. Dan karena itulah kalau kita bertanya-tanya kenapa banyak yang menjadi calon pastor, tapi sedikit yang kemudian ditabiskan. Maka jawabannya bukan hanya mau, bukan hanya ingin, bukan hanya suka menjadi pastor ataupun menjadi misionaris, tetapi sabda Tuhan hari ini menggambarkan kepada kita bahwa perlu memiliki kualitas-kualitas yang lebih lagi sebagai seorang murid Yesus. Dan menarik hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, yang penting dan terutama pertama-tama disebutkan oleh Yesus adalah bahwa kalian memang harus pergi dan memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Tanda-tanda bahwa kerajaan surga sudah dekat itu oleh Yesus disebutkan orang menjadi sembuh, orang yang mati bangkit, orang yang kena kusta dibebaskan, setan-setan dikalahkan. Itu adalah tanda-tanda bahwa kuasa kegelapan telah dikalahkan oleh hadirnya kerajaan surga. Dan berkaitan dengan bacaan pertama hari ini, Yesus mengatakan, kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Inilah bagian penting bagi seorang utusan, bahwa ia pernah dikasihi oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, dan karena itu karunia itu bukan menjadi miliknya sendiri, tetapi harus dibagikan kepada yang lain. Dan memberinya itu tidak berkaitan dengan apa yang saya dapat ketika saya memberi. Karena seorang murid Yesus, seorang utusan Yesus sudah lebih dahulu menerima banyak dari Yesus. Bacaan pertama menyebutkan ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Ketika Efraim baru belajar berjalan, akulah yang mengajar dia belajar berjalan. Aku yang memegang tangannya. Begitu kita diingatkan bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan sudah lebih dahulu ada dalam diri kita. Sehingga tidak perlu lagi memikirkan apa yang saya dapat ketika saya pergi dan memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang menarik saudara-saudari, seorang utusan, seorang misionaris, dalam dirinya mempunyai kemampuan untuk bertahan dan tabah menghadapi kesulitan. Kalau bagian diterima, senang-senang. Ada yang baik di situ, ada orang baik, syukur. Tetapi bagian terakhir dari Injil hari ini menyebutkan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu. Kalau ada orang lain yang bahkan dikatakan tidak mendengarkan. Maka seorang utusan Yesus dikatakan mesti tabah dan bertahan, tidak mudah putus asa dan kecewa. Karena Yesus sendiri sudah mengalami bagaimana ia
menjadi orang yang ditolak, menjadi orang yang tidak didengarkan, menjadi orang yang dianggap memberitakan atau mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, tidak didengarkan. Maka utusan Yesus adalah orang yang taat, orang yang setia, orang yang tabah, bahkan dikatakan rela berkorban. Karena ada waktunya nanti ketika memang orang itu tidak mau mendengar, dikatakan tanggungannya lebih berat dibanding Sodom dan Gomora yang dalam tradisi perjanjian lama menjadi kota yang telah dihancurkan karena tidak mau mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, semoga kualitas-kualitas hati yang ada dalam diri kita masing-masing sungguh membuat kita bersemangat, bergembira, dan terutama diberi motivasi di dalam menjadi utusan Yesus, menjadi misionaris, membawa berita kerajaan Allah sudah dekat padamu.